adik-adik Sekolah Minggu HKBP Tridharma, apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu untuk kita semua. Nah, kakak harap semua adik-adik sehat-sehat ya, dan terhindar dari segala penyakit. Sebelum kita memulai ibadah kita akan menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Wah, adik-adik kayaknya kurang semangat ya. Yuk kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan penuh semangat. Dan jangan lupa kita harus tetap bersukacita. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi ya adik-adik. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa atas hadirat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau tahu Tuhan, kami melaksanakan ibadah sekolah minggu ini Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Dan Engkau tahu Tuhan, karena masih adanya Tuhan COVID-19 Tuhan, biarlah nyahkanlah penyakit itu Tuhan, jauhkanlah dari kami Bapa, begitu juga adik-adik kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sertai kami Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan. Jika ada adik-adik kami yang sedang sakit Tuhan, Engkau pulihkan kembali agar dia dapat melanjutkan dan melaksanakan kegiatannya sehari-hari Tuhan. Dan Engkau berkati juga pendidikan mereka Tuhan, yang mereka kerjakan di rumah masing-masing Bapa. Biarlah mereka tetap fokus Bapa, dan tetap bisa fokus untuk melaksanakan kegiatan mereka Bapa di rumah. Tuhan Yesus sertai kami Tuhan, dari awal hingga akhir Tuhan. Hapuskanlah segala dosa dan perbuatan yang kami sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Inilah doa kami Bapa, berkati Bapa, terima kasih di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Ya Tuhan Tiap Jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Pada Minggu hari ini, tanggal 26 April 2020, yang membagikan firman adalah Kakak Ruth. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk sukacita, kebaikan Tuhan kepada kami, terutama untuk adik-adik sekolah minggu hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, tolong kami duduk diam, tenang, dan berikan roh ketaatan untuk adik-adik boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita, Bapak. Tolong juga kakak Ruth yang membagikan firman Tuhan ini, biarlah hikmat yang keluar dari mulut kakak Ruth adalah hikmat yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, ada yang ingat nggak kita sudah minggu keberapa ya ibadah sekolah minggu melalui YouTube? Berapa? Iya, benar banget. Kita sudah minggu ketiga. Minggu pertama pas kapan? Pas Paskah. Minggu kedua, seminggu setelah Paskah, dan sekarang ya ketiga ibadah sekolah minggu. Masih tetap semangat kan adik-adik? Masih tetap sukacita? Harus tetap semangat, harus tetap sukacita walaupun kita ibadah sekolah minggunya di rumah masing-masing. Nggak apa-apa ya. Nah, ayat firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Kakak Ruth bacain ya adik-adik. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Adik-adik, kalau kita boleh membalik di perikop sebelumnya, judul perikopnya ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Jadi Rasul Paulus ini dia menulis surat kepada jemaat di Efesus. Mungkin pada saat itu Rasul Paulus rindu atau dia ingin mengingatkan untuk jemaat di Efesus untuk tetap setia di dalam Tuhan. Kalau dulu kan mungkin nggak ada ya. Kalau sekarang kan kalau dulu mungkin kalau mau nanya kabar, kalau misalnya rindu atau pengen kangen nih, pengen misalnya kangen, pengen ketemu atau pengen cerita. Kalau dulu kan nggak ada handphone ya. Kalau sekarang udah ada telepon, udah ada video, kita udah bisa video call. Misalnya misalnya kondisi sekarang nih lagi nggak bisa kemana-mana, semuanya harus di rumah. Terus tapi kan kita masih bisa, misalnya kita masih bisa belajar di rumah, kita masih bisa bermain di rumah. Terus kalau misalnya kita kangen sama teman kita kangen sama guru kita kangen sama opung kita atau siapapun saudara, kita masih bisa telepon, kita masih bisa video call. Nah, sama seperti ibadah sekolah minggu nih. Walaupun kita nggak bisa datang sama-sama semua ke gereja, tapi kan kita bisa ibadah sekolah minggu melalui YouTube. Adik-adik juga bisa ketemu dengan kakak-kakaknya gitu. Kayak tadi Kak Tiara yang pemimpin pujian nih, Kakak Ruth sekarang sebagai pembawa firman. Kemarin ada Kak Desi, ada Kak Tasya, masih bisa bertemu. Nah, zaman dulu tidak ada handphone, jadi semuanya melalui surat. Nah, melalui firman ini Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus. Apa sih isi suratnya itu? Nah, kenapa Pak? Apa isi suratnya dan kenapa Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Efesus? Jadi kalau kita boleh baca di sebelumnya bahwa Rasul Paulus ini mau mengingatkan jemaat-jemaat di Efesus bahwa kita semua itu adalah ciptaan Allah. Dan semua ciptaan Allah itu yang sudah diselamatkan oleh karena iman kepercayaan kita semua kepada Yesus. Jadi karena kasih karunia kita sudah diselamatkan, jangan sia-siakan kasih karunia itu. Tetaplah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetaplah hidup di dalam firman Tuhan. Tetaplah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi terus melakukan pekerjaan baik gitu. Jadi
Rasul Paulus ini ingin mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa apapun keadaan kamu, kamu harus tetap mengingat bahwa segala sesuatunya adalah kasih karunia, bahwa segala sesuatunya kamu telah ditebus, dan bahwa segala sesuatunya kamu harus tetap percaya bahwa itu bukan hasil usahamu. Seperti itu. Nah, kakak-kakak sekolah minggu juga rindu kepada adik-adik sekolah minggu bahwa walaupun kita tidak bertemu setiap minggu, kita tidak secara tatap muka ya, tapi kakak-kakak sekolah minggu rindu sekali ingin terus mengingatkan adik-adik bahwa adik-adik walaupun kita tidak bertemu setiap minggu bukan berarti kita tidak melakukan ataupun kita tidak mendengarkan firman Tuhan, kita tidak melakukan pekerjaan yang baik sehari-hari. Nah, untuk itulah kakak-kakak sekolah minggu rindu sekali melalui ibadah sekolah minggu yang dilakukan secara online tiap minggunya untuk mengingatkan adik-adik supaya bahwa walaupun tidak bertemu, adik-adik bukan berarti tidak melakukan pekerjaan yang Tuhan mau. Kak, apa sih pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau setiap harinya gitu? Terus bagaimana kita bisa setia ataupun melayani Tuhan dengan keadaan seperti ini? Walaupun cuma di rumah aja, apakah bisa kita tetap melakukan pekerjaan Tuhan? Apakah dengan di rumah aja kita bisa tetap melayani Tuhan? Bisa adik-adik, bagaimana caranya? Dengan di rumah saja kita bisa melayani Tuhan. Misalnya seperti apa? Kita tetap harus berdoa. Ya, kita tetap berdoa setiap hari. Berdoa adalah nafas kehidupan dari umat Kristen. Jadi jangan pernah meninggalkan waktu-waktu doa. Jadi adik-adik walaupun cuma di rumah saja, jangan pernah meninggalkan dan melupakan waktu berdoa setiap harinya. Terus apalagi Kak? Membaca firman Tuhan. Jangan tinggalkan tiap hari tanpa membaca firman Tuhan. Buat adik-adik kelas kecil yang memang belum bisa membaca, minta sama mama papanya, "Mah, Pah, bacakan aku firman Tuhan. Aku mau tiap hari melakukan pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu membaca firman Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan." Terus apa lagi adik-adik? Kita sebagai anak-anak Tuhan tetap harus melakukan pekerjaan Tuhan dengan cara apa? Setia. Setia tetap belajar dan mengerjakan tugas dari sekolah. Walaupun adik-adik di rumah, terus ada tugas kan dari sekolah yang sudah pada sekolah ya, yang udah kelas sedang, kelas besar, ada tugas kan dari sekolahnya. Terus walaupun di rumah saja dan gurunya mungkin tidak ada, tapi adik-adik tetap harus bertanggung jawab mengerjakan tugas-tugas adik-adik dengan baik dan mengumpulkan tugasnya tepat pada waktunya. Itu juga bentuk pelayanan, itu juga bentuk tanggung jawab adik-adik tetap melakukan pekerjaan dengan baik dan melayani Tuhan melalui kegiatan sehari-hari. Apalagi contohnya lagi adalah dengan membantu mama papa di rumah. Membantu mama mungkin membersihkan rumah, membantu papa mungkin, membantu adik ataupun kakak ataupun siapapun yang ada di rumah memberikan pertolongan. Nah, itu juga adalah bentuk tanggung jawab ataupun bentuk adik-adik melayani Tuhan walaupun di rumah saja. Jadi, melalui firman ini kita diingatkan buat adik-adik semuanya, walaupun di rumah saja bukan berarti kita berhenti untuk melakukan kegiatan-kegiatan ya menyenangkan hati Tuhan. Masih banyak lagi contoh-contohnya. Coba adik-adik boleh ceritakan ataupun adik-adik boleh sharing, mungkin bisa divideokan dan dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggunya. Kegiatan apa saja yang mungkin adik-adik bisa lakukan selama di rumah, dan itu adalah bukti ataupun tanda adik-adik melayani Tuhan melalui kegiatan sehari-hari. Nah, melalui firman Tuhan di Efesus 2 ayat 8-10 ini bahwa segala sesuatunya adalah kasih karunia Tuhan, segala sesuatunya adalah kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan kepada kita, dan itu bukan hasil usaha kita sendiri, bahwa
kita ditebus oleh Yesus melalui kematian Tuhan Yesus Kristus, dan baru beberapa minggu yang lalu kita merayakan Paskah. Itu bukti kasih Tuhan kepada kita. Untuk itu adik-adik, jangan pernah lewatkan waktu kita, walaupun kita di rumah saja, bukan berarti kita melewatkan waktu-waktu di rumah ini untuk tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Adik-adik, semoga melalui firman ini, adik-adik boleh mengerti bahwa kita hidup di dalam kasih karunia dan terus melakukan apa yang Tuhan mau melalui kegiatan sehari-hari. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus untuk tetap melakukan pekerjaan Tuhan dan setia di dalam Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa kami harus tetap setia di hadapan Tuhan. Apapun kondisi kami saat ini Bapa, walaupun mungkin adik-adik sudah mulai merasa bosan di rumah ataupun merasakan tidak nyaman, tapi biarlah kasih karunia Tuhan yang mengingatkan kembali melalui firman Tuhan hari ini, mengingatkan kembali buat adik-adik untuk tetap setia, tetap bersuka cita, tetap melakukan dan melayani Tuhan di dalam kegiatan sehari-hari adik-adik walaupun di rumah saja. Melalui firman ini, Tuhan Yesus yang baik, biarlah adik-adik kembali mengingat bahwa segala sesuatunya adalah pemberian Tuhan, dan biarlah kami hidup di dalam Tuhan dan tetap melayani Tuhan dalam kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, pengumuman minggu ini kelas kecil diminta untuk membuat video nyanyikan satu lagu sekolah minggu. Nah, untuk kelas sedang dan kelas besar tugasnya membuat video tentang kasih Tuhan yang adik-adik rasakan selama di rumah. Dan videonya jangan lupa dikirimkan ke salah satu kakak sekolah minggunya ya. Dadah! Adik, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami, doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah jauh membawakan kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.